107,9 FM, Suara Radio Ikopin, Your Truly Campus Entertainment Station. Halo Campus Mania, aku Iol dan kali ini aku bakal membawakan program Suara Radio yaitu Suara Muda bareng band atau solois dari Jatinangor. Campus Mania pasti penasaran kan? Yuk tonton kelanjutannya. Oke, karena soloisnya juga udah ada di depan Iyo, mungkin kita langsung aja. Boleh dong diperkenalkan nama soloisnya apa sama nama dari kakak sendiri. Kenalin, nama aku Nono Eno, dari Bali, dari Jatinangor juga. Oke, mungkin aku juga mau nanya ya, karena ini memperkenalkan Malik juga ke Campus Mania. Mungkin boleh nggak sih untuk diceritakan gitu awal mula terbentuknya solois Malik ini kayak gimana, kayak sejarah awal mula terbentuknya itu kayak gimana? Sebenarnya awalnya dari tahun 2019 gitu. Dari 2019 itu kita awalnya tuh bikin band namanya tuh Jezinos. Ya, bikin band biasa buat main-main di kampus, main-main di kafe gitu. Bayi main di kafe Jezinos. Anggotanya tuh aku, Abdillah, sama Helmi, sama Ucul gitu. Berempat gitu. Setelah beberapa waktu bubar gitu kan, bikin lagi namanya Motion Up. Ya, sebenarnya anggotanya sama aja, cuman yang ada tambahannya itu ada Dewi sama Aji. Kalau kita main ini juga khusus sebenarnya buat band-band kafe gitu sih. Kita main di kafe juga di kampus biasa gitu. Setelah beberapa waktu bubar lagi juga, terus sempet sih ya ada obrolan sama berdua, kita ngobrol gitu perihal yang musik gimana gitu. Kita ngobrol terus bikin ada saran dari si itu bilang udah kita bikin lagu aja. Udah bikin lagu. Awalnya tuh dari waktu kita bikin satu lagu itu, lagu pertamanya itu One Hit Days nama lagu. Terus yang saya tuh ngajuin ke siapa gitu, ini nama proyeknya apa? Terus lah gitu namanya Malik aja. Serius Nama ya udah kakak sendiri ya? iya nama sendiri, jadi ya udah jadi Malik aja gitu. Terus kalau untuk Instagramnya kemarin aku sempat ngepoin itu namanya Memalik. Nah itu Me-nya itu dari mana? Oh itu sebenarnya dari Helmi, sebenarnya itu dibacanya Mi. Itu tuh namanya buat penghargaan aja sih sebenarnya buat Helmi, soalnya itu kan yang bikin Malik, nama Malik itu kan Helmi. Jadi saya ditambahin aja di Instagramnya Mi, jadi ada Mi Malik. Sebenarnya Mi itu kan Helmi sebenarnya. Bentuk penghargaan buat teman kakak sendiri. Wah seru banget ya ternyata sejarahnya dari awal bentuk band terus bubar, terus bentuk lagi, bubar lagi, akhirnya kebentuklah Malik yang sekarang gitu. Oke, mungkin buat pertanyaan yang kedua, boleh tahu genre yang digunain sama Malik ini apa aja? Genre Malik tuh yang dibawanya tuh pop jazz, R&B, soul gitu. Itu bisa jadi genre Sebenarnya gara-gara yang saya suka lagu-lagu kayak gitu, kayak soul gitu, kalau enggak jazz gitu. Si referensi atau ya band-band yang menginspirasi aku juga kayak Bruno Major, kayak Anito Pramono, ini banyak gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih inspirasi Kak Malik gitu untuk bermain dan membuat musik? Mungkin gara-gara suka nonton orang-orang kamu gitu, kayak keren aja gitu, terus ya gara-gara suka aja gitu musik gitu. Awal mula suka musik itu dari kapan? Sebenarnya dari SD sih, awalnya tuh gara-gara apa ya? Itu gak sih kayak dulu ada Gitar Hero gitu. Tahu. Iya. Game kan? Game Gitar Hero itu main gitar Hero sambil nyanyi gitu. Oh, iya. Jadi ya awalnya dari sana gitu. Sekarang dari game Sampai Gitar Hero. sekarang jadi ada bakat bernyanyi gara-gara Gitar Hero. Kan? Jadi yang menginspirasi Kak Malik itu karena ngeliat orang yang lagi band gitu, jadi kayak merasa keren gitu, dan Kak Malik sendiri pengen kayak gitu kan? Pengen keren. Pengen keren aja sih intinya. Pertanyaan yang keempat ya, untuk Malik sendiri ini udah ada laras nggak sih? Ada sih. Kemarin juga kita baru rilis juga EP juga ya, 24 lagu, dan itu ada begini, ada One Hit Days, Distant, sama Back to Edge. Nah, laras yang disukai itu nyeritain tentang apa? Dari judul EP-nya juga Digital Soul gitu. Ya. Sebenarnya di makna di semua lagunya tuh intinya tentang LDR semua sih sebenarnya. Karena sebenarnya di LDR. Enggak. Sebenarnya LDR itu kan banyak ya, maksudnya bentuknya bukan hanya jarak, tapi kan hati juga bisa jadi LDR. Ya, Gitu. boleh.
Ya gitu intinya semuanya lagu-lagu dari The Peter Show itu semuanya tentang LDR gitu, hati atau jarak atau apapun itu. Aku lihat kemarin tuh kayak semuanya bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris? Kenapa nggak nyoba bahasa Indonesia gitu? Pengen sih sebenarnya bahasa Indonesia kayak apa ya, gampang ilfil diksi aja gitu kalau misalkan dengar, Yang lebih apa ya? Kayak cringe aja gitu Iya, kalau misalkan aku yang nulis aku yang cringe gitu. apalagi tentang cinta kan. Iya gitu, apalagi tentang cinta padahal kan yang lain nggak peduli gitu. Ya gitu sih. Tapi kayak diri sendiri merasa cringe jadi ya udah bahasa Inggris aja gitu. Buat pertanyaan yang kelima itu kakak sendiri udah pernah manggung di mana aja? Gue sih ya paling di kafe-kafe, paling di acara-acara, ya di acara-acara rokok itu gitu. Kayak di event-event di SMA itu pernah nggak sih atau di kondangan gitu pernah nggak? Pernah kalau di SMA juga pernah di Sasarenka, di Kontaran juga dulu kita pernah saya main di Antapani kalau di Antapani. Next mungkin buat pertanyaan yang selanjutnya, perform gimana sih yang sekiranya Kak Malik merasa perform itu paling berkesan gitu buat apa? Paling sejauh ini sih di waktu acara di Bisi-Bisi Kenapa? Boleh cerita aja nggak? kayak kami aja gitu, soalnya kan kalau aku ya kalau misalkan nyanyi gitu, orang-orang ikut nyanyi itu kan kayak kepuasan batin gitu. Iya. Nah jadi kayak senang aja gitu kalau misalkan kalau waktu di sana tuh waktu acara itu tuh banyak yang ikut nyanyi juga, banyak yang ramai juga, jadinya tuh kayak berkesan aja gitu. Jadi penontonnya kayak kompak gitu Iya. kan. Jadi makin seru aja gitu pembawaannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kan kalau misalkan kita nge-band atau kita tampil itu pasti ada rasa kayak deg-degan atau demam panggung gitu. Untuk Kak Malik sendiri itu ada ritual tersendiri nggak sih sebelum manggung itu harus apa dulu gitu biar nggak deg-degan atau biar meminimalisir rasa takut perform di depan banyak orang. Kalau misalkan deg-degan atau nervous mah kan kalau awal biasanya pasti ada ya. Iya. Pasti ada sih. Paling ya buat minimalisirnya jalan-jalan sih, paling pulang balik biasa gitu, ngobrol. Udah sih gitu doang paling. Kalau gitu dong. Tips biar suaranya bagus tuh kayak gimana sih? Tips suara bagus, latihan. Latihan. Ada lagi nggak sih selain latihan? Pasti kan punya satu trik gitu buat biar suaranya tuh bagus kalau ini. Kayaknya nggak ada sih. Ya paling ada pandangan-pandangan aja sih kalau misalkan mau main gitu. Biasanya kalau aku tuh kalau misalkan mau main biasanya sengaja buat dibikin lapar gitu. Biasanya dibikin lapar aja gitu. Jadi si 4 jam atau 2 jam terus segituan lah ya. Nggak makan. Nggak makan. Ya paling minum doang gitu. Soalnya takut apa ya namanya? Kalau misalkan kekenyangan takut ngap gitu. Iya. Kalau misalkan takut suaranya juga hilang gitu. Soalnya pernah juga dulu pernah main juga dulu di mana ya salah itu waktu di Sumedang. Iya. 1 jam sebelum main tuh malah makan gorengan tuh malah serat. Itu Jadi nggak ada efeknya suaranya. pasti kerasa banget Kerasa banget. langsung serat kan. Iya makanya dari sana ya udah sih mending ditahan aja gitu, jadi gak makan aja, jadi sebelum main itu biasanya ya udah dilaparin aja gitu kan. Jadi suaranya lebih bagus gitu keluarnya. Ya, biar lebih enak aja gitu di keluar. Oke, unik banget ya tipsnya. Jadi kayak sebelum manggung tuh kita harus nahan lapar dulu biar suara yang keluar tuh lebih bagus gitu. Unik banget sih. Oke, mungkin dari sekian banyak laras yang udah Kak Malik buat atau yang ada di album Kak Malik, laras apa sih yang Kak Malik suka ini? Paling yang paling banyak didengerin sama orang-orang sih ya paling yang Distant itu sih. Boleh dong dinyanyiin sedikit gitu buat Campus Mania. Dinyanyiin. Hmm. It's bitter as if I swallow my voice all day by day. Time flies today, tomorrow, maybe someday I will come back to you. Terima kasih. Jadi keren banget ya, enak banget suaranya. Itu judulnya apa barusan? Distance dari Malik. Nah buat Campus Mania langsung aja kepoin di Spotify judulnya Distance dari Malik. Oke, terima kasih. Bagus banget suaranya. Ya mungkin next buat pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini agak terakhiran juga. Boleh diceritain atau boleh diungkapin harapan kakak buat Malik sendiri itu kayak gimana? Ini harapan buat Malik itu ada 2 sih sebenarnya. Itu saya pernah tulis juga di X. Karena X yang baru itu lagi. Yang berarti sekarang jadi X.
Jadi harapannya tuh pengen punya lagu sama dinyanyiin banyak orang, itu aja sih. Terus sama di konsisten aja sih buat Malik. Oke, mungkin ini akhiran juga ya Kak. Mungkin boleh dong dipromosikan nama Instagram Larasnya sama nama Instagram dari Kak Malik sendiri buat Campus Mania. Oke, buat teman-teman yang mau dengerin atau yang mau kepoin Instagram Malik, boleh dilihat di Instagramnya @mimalik.id atau di YouTube-nya namanya Mimalik, atau di Spotify juga ada Malik. Mungkin buat kalau dari aku sendiri mungkin harapannya semoga Malik semakin mengudara kayak gitu. Ya mungkin gak kerasa ya karena udah di penghujung waktu juga. Terima kasih banget buat Kak Malik karena udah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke studio Suara Radio dan talk show untuk Suara Muda kali ini. Terima kasih. Oke, itu dia Kampus Mania Talk Show kali ini bareng Malik atau solois dari Jatinangor. Seru banget ternyata pengalamannya dari awal kebentuknya Malik, sejarahnya sampai sekarang sering manggung di mana-mana. Dan aku ngucapin terima kasih banget buat Kampus Mania yang udah senantiasa menonton talk show ini, dan aku juga mau bilang terima kasih dan saya amigos, permios, and monggo.